Previously on the 100. Once we kill the primes, we take over Sanctum. Is that your idea? Or should head us? But the brain we now share is dying. Find Gabriel, he was one of them. Stay safe. Save Clark. Jordan? Lock the child up with the others. Who cares if it works? They're not talking. Put them with the others. You gotta run. No, I'm not leaving them. Go find Gabriel. Now! It's Josephine. Fuck, she gave you control? What are you doing now? Gabriel, my name is Clark Griffin. Josephine Lightborn is in my head. Why can I see you? Because it's getting worse. Give me back control. I'll just get it anyway when you fall asleep. What are... If you can hear this, we're coming to you. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel Warklik Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 6 episode 10 berjudul Matryoshka. Di episode ini, Russell sedang mencari keadilan, sementara itu Gabriel harus membuat pilihan yang sangat sulit. Dan yang terakhir, saudara kandung Blake akhirnya bersatu kembali. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Karena tidak pengalaman dengan mengendarai sepeda motor dan merasa pusing, Clark akhirnya menabrak dan jatuh sehingga membuat radionya hancur. Told you I should drive. Fall asleep. Shut up. I have to call Gabriel. Yeah, you broke that too. Josie meminta Clark mengembalikan kendali tubuhnya, sementara itu penjaga Sanctum juga mengikutinya. Josie juga menawarkan kesepakatan agar Clark kembali ke Sanctum dan dia akan mengembalikan tubuhnya. Tapi Clark menolak, bisa saja anak-anak Gabriel mengalahkan penjaga Sanctum karena menurutnya penjaga Sanctum sangat payah. Kemudian Josie membimbing Clark untuk menemukan tempat persembunyian. Josie menunjukkan Clark sebuah bunker di mana tempat tersebut digunakan untuk melakukan studi penelitian. Mereka aman dari penjaga untuk sementara waktu, tapi tiba-tiba Clark mulai kejang. Josie menyuruhnya untuk berjuang melewatinya, jika tidak mereka akan terjebak di tempat itu sampai mati. Sementara itu, Riven dan Abby kembali ke Sanctum bersama dengan Simon. Simon menghadap Russell dan memberitahu bahwa mereka sudah tidak bisa lagi membuat Nightblood. Russell kemudian menangkap Abby dan juga Riven. Simon memberitahu Abby bahwa Clark juga sudah mati. Setelah para penjaga membawa Abby dan Riven, Russell memberitahu istrinya apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang dikatakan Simon kepada Abby tidak sepenuhnya benar. Pikiran Clark selamat dari prosedur itu. Sekarang teman-teman Clark tahu dan berhasil melewati perisai. Russell mengirim tim pencari ke hutan dan mereka menahan orang-orang Clark sebagai jaminan karena Josie menghilang. Dia juga memberitahu istrinya bahwa Miranda sudah mati. Miranda dibunuh oleh seorang host yaitu Maddie yang tidak lain adalah putri Clark. Russell sudah menahannya bersama dengan yang lain, tetapi dua di antaranya masih buron. Russell percaya bahwa kedua buronan itu masih di dalam Sanctum, itulah sebabnya mereka terkunci. Simon berpendapat terkunci tidaklah cukup jika seseorang menyembunyikannya. Simon meminta Russell untuk membakar semua tahanan kecuali Maddie karena Maddie memiliki darah Nightblood. Dan mereka harus mencari tahu siapa yang membantu menyembunyikan dua orang lainnya, lalu membakarnya bersama dengan yang lain. Russell merasakan apa yang dirasakan istrinya, tapi jika mereka melakukan itu, mereka tidak meninggalkan apapun tawaran untuk Josie putrinya, dan mereka akan menjadi seperti kelompok Clark. Simon kemudian meminta Russell untuk melihat ke sekitarnya. Dia pergi setelah mengatakan bahwa mimpi Sanctum sudah mati. Sementara itu di toko mesin, Riker melakukan yang terbaik untuk memulai revolusi damai.
Dia mengungkapkan kepada orang tua Delilah dan seorang pria yang bernama Chai bahwa semua yang mereka yakini adalah kebohongan. Chai dipaksa untuk menempatkan bayi laki-lakinya di hutan persembahan beberapa tahun yang lalu, yang menyebabkan istrinya juga menempatkan dirinya sendiri di hutan persembahan dan dia masih mempercayai The Prem. Gaia dan Echo melihat dari atas tempat mereka bersembunyi dari Russell. Mereka mendiskusikan bagaimana cara untuk membebaskan orang-orangnya. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Semua orang kembali ke posisi sementara Riker membuka pintu. Setelah itu Riker meminta ketiganya untuk kembali ke asalnya. Lalu Riker memberitahu Echo dan Gaia bahwa salah satu dari kelompoknya akan dieksekusi karena telah membunuh Miranda. Namun bukan Maddie, karena Maddie adalah seorang Nightblood. Setahu Riker, Simon akan membiarkan kelompok Clark memilih siapa yang akan mati. Echo memiliki rencana yang lebih baik. Dia meminta Riker untuk membawa ke suatu tempat di mana dia bisa menembakkan busur panahnya agar dapat mengeksekusi Russell. Riker tidak menyukai ini, tetapi dia mengikutinya karena mereka tahu rahasianya tentang membiarkan Gabriel melarikan diri. Di penjara Sanctum, kelompok harus memutuskan siapa yang akan dieksekusi. Tentu saja Maddie memilih Murphy karena dia telah berkhianat. Maddie meminta Murphy untuk mengatakan kepada Abby bagaimana mereka bisa menyebut Murphy sebagai pengkhianat. Awalnya Murphy berpikir bahwa Clark sudah mati, oleh sebab itu Murphy berpihak kepada The Prem untuk mendapatkan keabadian. Tapi sekarang Murphy telah membuat kesepakatan untuk menyelamatkan mereka semua karena dia baru-baru ini mengetahui bahwa otak Clark menjadi tuan rumah bagi dua orang. Abby tidak senang mendengar apa yang dilakukan Murphy untuk membantu The Prem. Abby kemudian menampar wajah Murphy. Jika Echo tidak menemukan cara untuk menyelamatkan mereka semua, maka mereka semua akan memilih Murphy untuk dieksekusi. Saat tubuh Clark mengalami kejang, tanaman merambat mulai mengikat tubuhnya. Setelah kejang berhenti, Clark terbangun di ruang pikirannya dan memanggil-manggil Josie. Ketika Clark membuka pintu, muncul seorang laki-laki bernama Dave yang menembak kepalanya sendiri, sama persis yang Clark dan Monty lihat di ingatan Josie sebelumnya. Clark mengikuti Josie. Dia ingin tahu mengapa ingatan Josie berada di dindingnya. Josie meminta kembali kendali tubuh Clark, namun sekarang sudah terlambat. Mereka tidak memiliki banyak waktu. Clark meminta Josie untuk mengikutinya karena dia akan membawa Josie kembali ke sisinya. Mereka melihat tubuh kedua Josie yang sedang ketakutan. Penghalang antara pikiran Clark dan Josie hancur. Jika mereka tidak memikirkan sesuatu dengan cepat, Clark akan mati dan pikiran Josie akan hilang selamanya. Clark mengancam akan menembak Josie. Josie memperingatkan bahwa tanpa penghalang pintu di sisinya, dia tidak tahu kemana dia akan pergi atau apakah dia akan kembali, dan itu bisa menjadi permanen. Sebaliknya, Clark mempunyai ide untuk mulai mengampungkan ingatan Josie untuk memberi mereka lebih banyak waktu. Meskipun Josie enggan pada awalnya, tapi akhirnya dia pun setuju ketika penggerak pikiran mengalami kegagalan kritis. Setelah itu, Clark meminta bantuan Josie untuk melakukan lebih. Namun Josie sudah tidak mengingat apa yang Clark ambil, dia hanya tahu itu hilang. Alarm peringatan berbunyi bahwa sistem telah kritis dan mereka harus segera mencari lebih banyak kenangan Josie untuk diapungkan. Kembali di penjara Sanctum, Gaia tertangkap dan dia ditahan bersama dengan yang lain sehingga dia bisa memberi petunjuk kepada mereka semua tentang rencana Echo. Maddie tidak senang dengan kehadiran Gaia karena sebelumnya ketika dia dalam pengaruh komandan kegelapan, dia sudah mengusirnya. Gaia juga membuat tenang Murphy karena satu-satunya orang yang sekarat malam ini adalah Russell. Sementara itu, Chai, pria yang Riker ungkapkan kebenarannya, telah meminta pertemuan dengan The Prem. Dia mengaku tahu di mana Echo bersembunyi, tetapi pada kenyataannya dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Simon. Dia memecahkan gelas di atas meja dan menusuk tenggorokan Simon. Dia berteriak kematian bagi Prem saat para penjaga menyeret keluar. Russell segera meraih istrinya, tapi lukanya sangat fatal. Dia berjanji akan membawa istrinya kembali.
Hal ini menyebabkan Russell menyimpan dendam kepada orang-orang Clark karena pembunuhan ini. Saat Clark dan Josie mencari kenangan Josie yang lain untuk diapungkan, mereka melihat memori Josie dan Gabriel menari setelah kebangkitan pertama. Clark membiarkan Josie menyimpan memori itu. Josie menutup buku pikirannya dan kembali ke kamar Clark. Dia mengungkapkan sebuah harapan bahwa Gabriel akan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka berdua. Tetapi setelah melihat betapa buruknya ruangan pikiran, mereka harus segera membuang lebih banyak buku pikiran Josie. Namun ketika Clark berjalan keluar, Josie menemukan sebuah buku ingatan ketika ayahnya membunuhnya dengan kapak selama matahari merah pertama. Dia menjatuhkan buku itu dan buku tersebut berubah menjadi sebuah kapak. Josie membawa kapak itu keluar dan keadaan semakin memburuk. Lorong Elijah Clark dipenuhi dengan buku-buku dan kenangan semakin banyak dari menit ke menit. Mereka harus segera menyingkirkan buku-buku itu semua. Clark mengatur airlock untuk membuka dengan pintu bagian dalam masih terbuka. Dia memberitahu Josie untuk berlindung di kamarnya dan kemudian Josie menghilang bersama dengan semua buku. Ketika Clark membuka pintu, lorong itu bersih dan pintu Josie kembali. Namun di dunia nyata, tubuh fisik Clark sudah tercekik oleh tanaman merambat. Tidak lama setelah itu, Gabriel dan Octavia menemukan tubuh Clark. Mereka segera melepaskannya, hanya saja itu bukan Clark, tapi Josie sudah kembali mengendalikan tubuhnya. Mereka segera mengeluarkannya dari bunker dan menyuruhnya diam karena penjaga sanctum ada di sekitar. Sebaliknya, Josie mulai berteriak dan para penjaga sanctum mulai mengelilingi mereka bertiga. Josie memberitahu pengawal Jet untuk membunuh Octavia, menangkap Gabriel, dan membawa Josie pulang ke sanctum. Sebelum mereka bisa melakukan semua itu, salah satu pengawal menembak semua penjaga sanctum kecuali Jet. Dia melepas helmnya dan ternyata itu adalah Bellamy. Octavia berlari dan memeluknya, tapi Bellamy tidak membalasnya. Dia mengirim Jet untuk kembali ke sanctum memberitahu Russell bahwa Josie masih hidup dan jika salah satu dari orang-orang Bellamy terluka, maka Russell tidak akan pernah melihat putrinya lagi. Di dalam penjara, Abby menyarankan agar mereka mengeluarkan chip komandan dari kepala Maddie. Tapi Gaia tidak bisa melakukannya karena Maddie telah mengubah kata sandinya. Kemudian Emory menjelaskan kepada semua orang bahwa Saidida telah dibunuh oleh Flamkepa-nya sendiri pada masanya. Itu adalah penjaga api keempatnya karena Saidida telah membunuh 3 lainnya. Mereka tidak bisa membunuh Maddie, tapi jika mereka bisa selamat dari ini dan Maddie bisa mendapatkan pasukannya kembali dari Elijah 4, Maddie akan menjadi lebih buruk daripada Blood Reyna. Sementara itu, Raven punya ide lain. Jika Saidida mampu mengisolasi komandan lainnya, Saidida pasti manipulasi AI untuk melakukannya. Jika kode dari benak para komandan dapat diisolasi, itu berarti mereka dapat menghapus Saidida dari Flame dan menyingkirkannya untuk selamanya. Mereka membutuhkan buku BK. Untuk mendapatkan buku tersebut, mereka harus kembali ke toko mesin. Tiba-tiba para penjaga masuk dengan perintah baru dari Russell. Kecuali Maddie, mereka semua akan dieksekusi dengan cara dibakar di tiang pancang. Dengan orang-orangnya berkumpul, Russell mengikat kelompok Clark di tiang pancang, ditambah 1 orang yaitu Jay karena telah membunuh Simon. Russell berjalan berkeliling dengan mengatakan bagaimana tidak akan ada pengampunan. Dari sebuah jendela, Echo membidik Russell dengan busur panah dan siap untuk membunuhnya. Tapi kemudian Riker memukul Echo hingga pingsan. Dia berpikir membunuh Russell bukanlah hal yang benar. Saat mereka akan dieksekusi, Murphy mengungkapkan idenya bahwa Abby bisa membuat Negrod dengan susum tulang. Russell sudah mencoba cara tersebut sebelumnya 100 tahun yang lalu, tapi itu tidak berhasil. Abby mengeklaim itu karena Russell tidak tahu rumusnya, dan jika Russell membunuh mereka semua, Russell tidak akan pernah tahu bagaimana caranya.
Russell memaafkan Abby serta orang-orangnya dan membebaskan mereka semua. Abby membutuhkan donor darah Nightblood dan Russell akan segera memindahkan medical lab-nya. Sementara itu Raven akan memberi Russell daftar bahan, tapi dia membutuhkan akses ke komputer. Russell memberi mereka waktu 24 jam, jika gagal mereka akan kembali ke tempat itu dan akan dieksekusi. Raven kemudian menyuruh Gaia untuk mengambil buku catatan BK dan mereka bisa menyelamatkan Maddie dari Sededa. Namun Chai akan tetap dieksekusi karena dia telah membunuh Simon. Di perkemahan Gabriel, dia menghubungkan otak Clark atau Josie ke pemindai. Dia bisa melihat 2 panjang gelombang otak. Josie masih terjaga dan Clark bisa tinggal di otaknya itu berkat jaringan saraf di kepalanya. Gabriel menjelaskan kepada Octavia dan Bellamy bahwa dia akan menghentikan jantung Clark, lalu mengeluarkan mind drive Josie dari tengkuknya dan memulai kembali jantung Clark. Tetapi ketika Bellamy menyebutkan menggunakan dorongan pikiran Josie untuk menengahi perdamaian, Gabriel menjadi ragu-ragu. Dia tahu itu berarti Josie akan bangkit kembali dan orang lain akan mati karenanya. Josie memohon kepada Gabriel untuk membiarkan dia menjaga tubuh Clark, jadi tidak ada orang lain yang harus mati. Dia mengatakan bahwa mereka berdua dapat menjalani hari-hari mereka dalam bentuk mereka saat ini. Josie telah mencintai Gabriel selama berabad-abad, namun Gabriel harus melepaskan Josie sekarang dan kemudian dia menyuntikannya dengan serum untuk menghentikan jantungnya. Clark bangun kembali dan melihat pintu Josie hilang ketika Gabriel mengeluarkan mind drive Josie dari tengkuk Clark. Tapi Josie tidak menghilang, dia masih memegang kapak dari ingatan ayahnya dan dia mengiris leher Clark dengan kapak tersebut. Josie menggunakan jaring di benak Clark untuk bertahan meskipun mind drive mati. Josie mengeklaim bahwa Sanctum adalah miliknya dan jika Clark dibiarkan hidup, dia akan membunuh semua orang di sana. Di dunia nyata, Octavia, Bellamy dan Gabriel melihat bahwa 2 panjang gelombang ada di sana, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun karena Gabriel percaya bahwa otak Clark tidak dapat lagi menangani ketenangan. Namun Bellamy bertekad membawa Clark kembali dan melakukan CPR dengan menekan tubuh Clark menggunakan kedua tangannya. Dia terus mendesak Clark untuk bangun dan bertarung. No, I'm not losing you again. Come on, Clark. Clark, I need you. Need you. Now wake up. Wake up, Clark. Come on. She's gone. No, she's not. You're a fighter. Now get up and fight. Mendengar suara Bellamy, Clark meraih kapak, mengayunkannya ke Josie dan menghancurkannya. Clark bangun dan bersatu kembali dengan Bellamy dengan melihat Gabriel dan juga Octavia. Pada layar monitor Gabriel, pola gelombang otak Josie menjadi garis datar saat dia dihancurkan untuk selamanya. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 6 episode 10. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. If we can spare innocent lives, we should. It's too late to stop. The 100, all news next Tuesday at 9 a.m.